Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustio Pramana Putra. Saya mahasiswa program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di sini saya akan mengutarakan definisi-definisi komunikasi politik menurut para ahli. Nah, sebelum itu, apa sih itu komunikasi politik? Komunikasi politik dapat dijabarkan sebagai suatu bentuk komunikasi yang memiliki tujuan untuk mencapai pengaruh tertentu di dalam suatu sistem politik. Dalam konteks ini, upaya komunikasi politik dilakukan dengan fokus pada pembahasan masalah-masalah yang dapat mengikat seluruh warga masyarakat melalui sanksi-sanksi yang telah ditetapkan bersama melalui lembaga politik. Yang pertama itu ada definisi menurut Rusdan Altov pada tahun 1997, memberikan definisi yang menggambarkan komunikasi politik sebagai sebuah proses di mana informasi politik yang relevan diidentifikasi dan disampaikan dari suatu bagian sistem politik di bagian lainnya, serta antara sistem sosial dengan sistem politik. Dengan kata lain, komunikasi politik menjadi sarana penting dalam mengalirkan informasi politik yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua, menurut pandangan Gabriel Almond, komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang secara konsisten ada dalam setiap sistem politik. Proses komunikasi politik ini terjadi bersamaan dengan 6 fungsi lainnya, yakni sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agresi kepentingan, pembuat peraturan, aplikasi peraturan, dan adjudikasi peraturan. Dengan demikian, komunikasi politik tidak hanya menjadi elemen terpisah, melainkan secara inheren terkandung dalam setiap fungsi dari sistem politik itu sendiri. Yang ketiga ada Miriam Budiarjo pada tahun 1982, mengartikan komunikasi politik sebagai salah satu fungsi partai politik, di mana fungsi tersebut melibatkan penyampaian beragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai politik bertugas untuk mengatur pendapat-pendapat tersebut sedemikian rupa agar dapat dijadikan dasar kebijakan politik. Dalam konteks ini, komunikasi politik menjadi instrumen penting untuk mengimplementasikan berbagai pandangan menjadi kebijakan politik dapat dijalankan oleh pemerintahan. Yang keempat ada Mas Wadi Rauf menekankan dalam Herianto dan Sulhan pada tahun 2013 bahwa komunikasi politik merupakan bagian dari kajian ilmu politik. Pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi memiliki ciri politik terkait dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan aktivitas komunikasi dalam peran sebagai pelaku kegiatan politik. Komunikasi politik dapat dibagi menjadi dua dimensi, yakni kegiatan politik yang melibatkan penyampaian pesan berunsur politik oleh aktor politik kepada pihak lain, kegiatan ilmiah yang terjadi dalam konteks politik. Yang kelima, ada Susanto menyatakan dalam Herianto dan Sulhan pada tahun 2013 bahwa komunikasi politik adalah bentuk komunikasi yang ditujukan untuk mencapai pengaruh tertentu sehingga isu-isu yang dibahas dalam kegiatan komunikasi tersebut dapat diresapi oleh seluruh warga masyarakat melalui sanksi yang ditetapkan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Pendekatan ini menekankan aspek pengaruh dan keputusan bersama dalam konteks politik. Yang keenam, Nimo dalam Herianto dan Sulhan pada tahun 2013
berpendapat bahwa komunikasi politik menggunakan politik sebagai alat untuk mengartikan aktivitas kolektif orang, di mana aturan-aturan dalam konflik sosial dijelaskan melalui politik. Dengan kata lain, politik digunakan sebagai bahasa untuk memahami tindakan kolektif dan regulasi dalam konteks konflik sosial. Yang ketujuh ada MC Quail, seperti yang diutarakan dalam Herianto dan Sulhan 2013. Mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu studi interdisipliner yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, terutama dalam hubungan antara proses komunikasi dan proses politik. Wilayah ini menjadi medan perjuangan antar teori, pendekatan, agenda, dan konsep dalam membangun identitasnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai komunikasi politik terkadang dianggap sebagai studi tentang aspek-aspek politik dari komunikasi publik, sering dikaitkan dengan komunikasi kampanye pemilu. Dari komunikasi publik sering perdebatan mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang menjadi dasar kajian ini. Selanjutnya ada yang kedelapan, menurut Luciana Pie Herianto dan Sulhan 2013. Dengan hubungan antara komunikasi dan politik atau pemerintahan sangat erat dan istimewa karena keduanya berada dalam dominan politik. Dengan menempatkan komunikasi pada posisi yang fundamental, Glanor sebagai contoh menyatakan bahwa tanpa adanya komunikasi tidak akan ada usaha bersama. Oleh karena itu, tidak akan ada politik. Dalam perspektif Pi, tanpa adanya jaringan komunikasi yang mampu membesarkan dan melipat gandakan pilihan-pilihan individual, istilah politik tidak akan memiliki makna yang sesungguhnya. Yang kesembilan ada menurut Sanshin Hilligus, komunikasi politik didefinisikan sebagai transmisi informasi secara luas, mencakup berbagai elemen seperti verbal, nonverbal, perilaku, dan sebagainya. Dengan tujuan untuk memperoleh atau mengejar kekuasaan. Dalam konteks ini, komunikasi politik dipahami sebagai suatu proses di mana informasi disampaikan untuk memengaruhi dan mencapai kekuasaan politik. Yang ke-10, Bruce Hardy mengartikan komunikasi politik sebagai transfer informasi apapun yang berkaitan dengan persaingan atas sumber daya. Dalam perspektif ini, komunikasi politik menjadi instrumen untuk memahami dan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan perlombaan atau persaingan dalam memperebutkan sumber daya, baik itu dalam konteks politik maupun aspek-aspek lainnya. Yang ke-11, Bob Licher merumuskan definisi komunikasi politik sebagai produksi, transmisi, dan efek informasi mengenai politik dan pendapat politik serta kebijakan publik. Dalam konsep ini, komunikasi politik tidak hanya mencakup penyampaian informasi politik, tetapi juga melibatkan dampak atau pengaruh yang dihasilkan dari proses tersebut terhadap pemahaman politik, pandangan politik, dan kebijakan publik. Selanjutnya ada menurut Nimo 1993, proses komunikasi politik memiliki konsekuensi atau efek yang signifikan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat efek sosialisasi politik yang merujuk pada proses belajar tentang politik. Dalam konteks ini, komunikasi politik berperan sebagai sarana untuk mengajarkan dan membentuk pemahaman individu terhadap dunia politik. Norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku yang terkait dengan partisipasi dalam kehidupan politik. Yang kedua, konsekuensi kedua adalah partisipasi politik. Proses komunikasi politik dapat memotivasi individu untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan politik
seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum, demonstrasi, atau kegiatan politik lainnya. Komunikasi politik memainkan peran penting dalam membentuk dan memelihara keterlibatan politik individu dalam masyarakat. Yang ketiga, memengaruhi pemberian suara. Komunikasi politik memiliki potensi untuk memengaruhi keputusan pemilih, memperkuat atau merubah preferensi politik, dan akhirnya memengaruhi cara untuk memberikan suara dalam pemilihan umum atau pemilihan lainnya. Dengan menyampaikan informasi, pesan politik, dan retorika yang persuasif, proses komunikasi dapat menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan pemilih. Yang keempat, konsekuensi keempat dari komunikasi politik menurut Nimo adalah mempengaruhi pejabat dalam pembuat kebijakan. Komunikasi politik tidak hanya memengaruhi opini publik, tetapi juga dapat berdampak pada sikap dan keputusan pejabat yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Melalui berbagai saluran komunikasi seperti media massa atau interaksi langsung dengan pemilih, pejabat politik dapat terpengaruh oleh opini dan tuntutan masyarakat. Dengan demikian, Nimo mengidentifikasi bahwa proses komunikasi politik memiliki dampak yang mencakup sosialisasi politik, partisipasi politik, pengaruh terhadap pemberian suara, dan pengaruh terhadap pejabat dalam pembuatan kebijakan. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana komunikasi politik berperan dalam bentuk dinamika politik dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dari definisi-definisi menurut para ahli, apa saja implementasi yang dapat kita ambil? Nah, implementasi komunikasi politik mencakup berbagai strategi dan metode yang digunakan oleh aktor politik seperti pemerintah, partai politik, atau individu untuk menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa bentuk implementasi komunikasi politik. Yang pertama ada kampanye media sosial. Nah, media sosial menjadi alat utama dalam komunikasi politik modern. Aktor politik memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter untuk menyampaikan pesan secara cepat dan interaktif. Media ini memungkinkan penyebaran informasi kepada khalayak luas tanpa batas geografis serta mendukung interaksi langsung antara politisi dan masyarakat. Baik, yang kedua ada debat publik. Nah, debat publik merupakan cara efektif untuk menyampaikan visi, misi, dan program politik kepada masyarakat. Dalam debat ini, politisi memaparkan pandangan mereka sambil berusaha meyakinkan audiens untuk mendukung mereka. Yang ketiga ada iklan politik. Iklan televisi dan media tradisional lainnya sering digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Pesan-pesan persuasif dalam iklan bertujuan untuk membangun citra positif serta menarik perhatian pemilih. Yang keempat, pidato dan ceramah politik. Pidato atau ceramah di berbagai acara menjadi sarana komunikasi politik yang penting. Politisi menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan kebijakan dan program mereka dalam suasana yang lebih santai atau formal. Yang kelima, kampanye door to door. Metode ini melibatkan interaksi langsung kepada masyarakat melalui kunjungan ke rumah-rumah atau komunitas lokal. Pendekatan ini membantu membangun hubungan personal dengan pemilih serta mendengarkan aspirasi mereka secara langsung. Yang keenam ada peran partai politik. Nah, peran partai politik memainkan peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Misalnya DPC PKB di Kabupaten Kudus menggunakan jalur kelembagaan partai, fraksi di DPRD, serta politisi menyalurkan aspirasi masyarakat
dan mengkomunikasikan kebijakan publik. Yang ketujuh, strategi pemasaran politik. Strategi pemasaran politik melibatkan segmentasi audiens, personalisasi pesan berdasarkan data pemilih, penggunaan media sosial untuk konten visual menarik, serta memanajemen citra positif kandidat atau partai politik. Yang kedelapan, kolaborasi pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah membuka ruang dialog dan diskusi konstruktif dengan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan publik. Implementasi ini bertujuan menciptakan komunikasi timbal balik yang efektif dan inklusif. Dari implementasi-implementasi yang tadi ada juga hambatan dalam implementasinya. Hambatan seringkali muncul dari kurangnya koordinasi antar aktor politik, ketidakmampuan menjangkau semua segmen masyarakat, atau kendala teknis dalam penyampaian pesan. Implementasi komunikasi politik yang efektif dapat meningkatkan partisipasi publik, memperkuat legitimasi aktor politik, dan memastikan kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.